Di episode sebelumnya, itu karena sekarang, para jenius yang disebut-sebut dari lembaga Dewa Surgawi telah menurun, individu-individu yang benar-benar hebat telah diambil alih oleh kedua akademi. Mereka yang tersisa hanya biasa-biasa saja jika dibandingkan. Si Hao selama ini sudah tahu bahwa ada sebuah gua abadi di bawah lembaga Dewa Surgawi yang belum dibuka, sampai-sampai dia melihat Tetua Agung memancing di sini, menggunakan obat suci sebagai umpan, ingin memancing makhluk di gua bawah tanah itu, tetapi dia tidak berhasil selama bertahun-tahun. Gua ini sangat misterius, bahkan Tetua Agung Akademi dan yang lainnya tidak mampu membuka segelnya, jadi orang bisa melihat betapa kokohnya gua itu, betapa sulitnya untuk bergerak. Pasti ada harta karun abadi yang menakjubkan di dalamnya, kalau tidak akan begitu sulit untuk membukanya. Bahkan setelah waktu yang tak terbatas berlalu, formasi besar kuno itu masih sama sekali tidak terluka, menghentikan semua yang mendekat. Ini benar-benar membuat orang agak cemberut. Ini jelas merupakan sisa abadi lembaga Dewa Surgawi milikku, namun ini ditakdirkan untuk diambil oleh para jenius dari dua akademi, kita mungkin tidak akan bisa mendapatkan apapun. Siapa yang bisa kita salahkan karena lebih rendah dari yang lain? Siapa yang bisa menghentikan para jenius luar biasa itu, para makhluk agung itu? Satu saja dari mereka bisa mengalahkan semua murid di lembaga Dewa Surgawi saat ini, kekuatan mereka mustahil untuk dilawan. Beberapa anak muda dari lembaga Dewa Surgawi berdiskusi di antara mereka sendiri, penuh dengan kesedihan. Mereka jelas merupakan jenius yang menakjubkan di klan masing-masing, dan itulah sebabnya mereka dapat dikirim ke sini. Namun, setelah dua akademi itu dipilih, mereka hanyalah orang-orang yang tidak dianggap penting oleh Akademi Abadi atau Akademi Suci. Dari sudut pandang tertentu, mereka adalah orang-orang yang gagal. Sekarang, gua bawah tanah akademi akan dijelajahi oleh ketiga akademi bersama-sama, sementara mereka menjadi penonton, tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan hal-hal ini. Mereka bahkan tidak bisa mendekat. Karena memang begitulah adanya, meskipun tidak ada yang dibicarakan sebelumnya, para makhluk muda tertinggi dari kedua akademi itu pasti akan menjadi yang pertama memasuki gua itu. Ketika para siswa lembaga Dewa Surgawi turun, mungkin tidak banyak yang tersisa. Bukankah saudara Dao ini dari ras sapi barbar? Oh, ada juga saudara junior dari ras gajah raksasa emas. Melihat kalian semua penuh penyesalan benar-benar membuat orang merasa kasihan. Tidak jauh dari sana, seseorang yang tersenyum tipis berjalan mendekat, memperlihatkan gigi-giginya yang putih bersih, sangat cemerlang. Namun, penampilannya membuat orang-orang yang sedang mengobrol itu merasa sangat tidak nyaman. Kau dari Akademi Abadi, tanya pemuda dari ras sapi barbar. Dia cukup tinggi dan tegap, memiliki rambut ungu tebal. Dua tanduk raksasa tumbuh dari kepalanya, menunjuk langsung ke langit. Meskipun berwujud manusia, ia tetap membawa beberapa karakteristik dari klannya. Misalnya, matanya sangat besar, dan suaranya saat berbicara sangat keras dan bergema, seolah-olah guntur bergemuruh. Pemuda yang berasal dari Akademi Abadi itu tertawa dan berkata, sebenarnya, tidak masalah jika kalian semua ingin memasuki gua abadi, kalian bisa mengikuti kami ke dalam. Apa yang ingin kau katakan? Tanya murid lain dari lembaga Dewa Surgawi, kulitnya berwarna keemasan, tubuhnya bahkan lebih tinggi dan lebih besar. Dia adalah jenius dari ras gajah raksasa emas. Sudah lama aku mendengar bahwa ras sapi barbar dan ras gajah raksasa emas sangat kuat, mampu membawa gunung dan sungai di punggung mereka tanpa kesulitan. Jika saatnya tiba, kalian semua dapat membantu kami memindahkan beberapa artefak kuno yang berat di dalam gua. Pemuda itu tertawa. Pemuda dari ras sapi barbar itu sangat marah, kedua tanduk di kepalanya bersinar. Dia benar-benar ingin memukul wajah orang ini dengan telapak tangannya. Ini benar-benar menindas orang lain dengan tidak tertahankan. Mereka diperlakukan sepenuhnya sebagai sarana untuk membantu orang-orang Akademi Abadi mengangkut harta karun, sama sekali tidak melihat mereka sebagai pesaing, terlalu meremehkan mereka. Apakah mereka benar-benar melihat mereka sebagai kekuatan kasar atau ternak untuk mengangkut barang? Saudara Dao, jangan terlalu banyak berpikir atau marah, bisa memasuki gua abadi bersama kelompok orang pertama sudah tidak buruk. Kamu harus mengerti bahwa kamu membantu beberapa makhluk muda yang unggul membawa harta karun. Anak muda itu masih tertawa, wajahnya tampak agak tenang.
Pemuda dari ras sapi barbar memiliki temperamen yang meledak-ledak, udara putih keluar dari hidungnya. Pemuda dari ras gajah raksasa emas itu menangkapnya, lalu berkata kepada orang itu, "Kalian semua memiliki artefak magis spasial, jadi mengapa kalian membutuhkan kami? Jangan bilang kalian ingin kami menjadi umpan meriam. Kau terlalu banyak berpikir." Dengan begitu banyak orang yang menonton, para tetua lembaga Dewa Surgawi di luar sana, siapa yang berani melakukan ini? Hanya karena benda-benda di gua abadi mungkin bukan benda yang bisa kita bawa pergi sesuka hati, beberapa artefak kuno harus diangkut secara fisik. Jangan sampai kau menindas orang lain. Pemuda dari ras sapi barbar itu mengeluarkan suara gemuruh rendah. Terserah kamu, kalau kamu tidak mau, lupakan saja. Namun, dengan perubahan besar yang akan segera terjadi di langit dan bumi ini, penggabungan 3 akademi, aku merasa akan lebih baik jika kamu berinteraksi lebih menyenangkan dengan para ahli akademi abadi. Orang itu berbicara dengan acuh tak acuh, lalu pergi. Orang-orang di institusi Dewa Surgawi merasa muram, benar-benar marah, tetapi mereka merasa agak tidak berdaya. Apa yang bisa mereka lakukan? Dengan hal-hal seperti ini, institusi Dewa Surgawi sekarang tidak memiliki satupun pakar terkenal, tidak ada cara untuk bersaing dengan kedua akademi itu sama sekali. Semua jenius yang paling kuat masuk ke Akademi Abadi dan Suci. Sekarang, lembaga Dewa Surgawi hanya memiliki murid biasa, bukan ahli yang luar biasa. Murid-murid dari kedua akademi tidak pernah menganggap mereka penting. Ini adalah sudut situasi terkini, tetapi sudah cukup untuk berbicara tentang keadaan umum. Si Hao melewati tempat itu, tanpa berkata apa-apa, tanpa mengekspresikan apapun, melewati begitu saja mereka, karena ia tidak mementingkan pertikaian pribadi ini. Siapakah musuh yang kuat? Kapankah perubahan besar yang sesungguhnya akan dimulai? Seberapa pahit dan dahsyatkah pertempuran besar di masa depan? Hal-hal inilah yang menjadi perhatiannya. Katakan, menurut kalian siapa yang nomor 1? Siapa yang mengira generasi ini akan memiliki begitu banyak tokoh yang dapat mengubah langit? Mereka semua tetap diam sebelumnya, tetapi sekarang, mereka bergabung dengan benih yang sempurna satu demi satu dalam 2 tahun terakhir ini, yang berhasil satu demi satu, itu benar-benar sesuatu yang mengguncang masa lalu dan masa kini. Ada yang mendesah. Ketika kejayaan 2 tahun terakhir disebut, pikiran mereka mulai bergejolak dengan gairah. Selama 2 atau 3 tahun terakhir, para jenius dari Akademi Abadi berhasil menyatu dengan benih-benih Dao satu demi satu. Semuanya merupakan benih-benih kuno yang tak tertandingi dari era besar kuno abadi, mengejutkan semua orang. Siapakah yang menyangka bahwa benih-benih kuno yang tiada tara, yang sudah memiliki reputasi besar di era besar terdahulu, akan diwariskan ke era ini, muncul silih berganti, apalagi diwariskan dengan sempurna. Dari sini, orang bisa melihat betapa besarnya harga yang dibayarkan Akademi Abadi. Kalau tidak, mengapa mereka bisa menerima begitu banyak benih ini? Sebelumnya, ada sebagian orang yang meyakini bahwa era ini lebih rendah daripada Immortal Ancient, bahwa dunia ini ditakdirkan untuk memiliki langit yang diwarnai darah, akhir yang gelap. Tetapi sekarang setelah mereka melihat beberapa orang jenius yang luar biasa muncul, banyak orang merasakan gairah yang baru lahir. Beberapa monster tua bahkan penuh dengan harapan. Saya merasa bahwa Raja Langit Matahari Ungu mungkin dapat menguasai dunia. Tentu saja, mungkin Raja Langit Kecil yang menjadi nomor 1 di bawah langit. Seseorang berkata. Seseorang membalas, berkata, orang-orang yang kalian semua sebutkan adalah orang-orang dari Akademi Abadi, saya sama sekali tidak berpikir seperti itu. Daois Kigu mungkin adalah orang yang tak tertandingi, dia terus-menerus menembus batas ekstrim, bertransformasi ke tingkat yang tak tertandingi, yang sudah tak tertandingi dalam metode dunia saat ini. Taois Kigu, orang yang suka memakai pakaian abu-abu, ekspresi wajahnya selalu serius, tidak pernah tersenyum. Kudengar dia cukup kuat, luar biasa kuat, tapi menurutku dia bukan nomor 1 di bawah langit. Paling tidak, di Akademi Suci saja, ada orang lain yang hanya bisa berada di atasnya, bukan di bawahnya. Ada seseorang yang berdiri dari samping, mengatakan ini. Jangan bilang kau sedang membicarakan orang itu? Orang yang sama terkenalnya dengan Raja Langit Kecil saat itu, Suci Kecil yang selama ini menyendiri. Benar, itu dia. Dia sudah dipanggil Suci Kecil 10 tahun yang lalu, apalagi sekarang. Aku juga pernah mendengar tentang orang ini, dia tidak terlalu menonjolkan diri selama beberapa tahun terakhir ini.
Namun, menurutku dia belum tentu lebih kuat dari Daoist Ki Gu saat ini. Daoist Ki Gu kini telah menembus batas-batas alam kultivasi yang hebat, menjalani banyak kelahiran kembali seperti burung phoenix, menjadi semakin kuat setiap saat, dan menjadi tak terbayangkan. Beberapa orang berdiskusi di antara mereka sendiri, menyebutkan nama-nama beberapa orang jenius, namun, Si Hao tidak mengenali satupun dari mereka. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, perubahannya benar-benar terlalu besar. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa dia telah pergi selama 2 tahun, sekarang hampir mencapai tahun ketiga. Ini jelas bukan waktu yang singkat, dunia luar sudah sangat berubah. Wu, ku dengar akan muncul sosok yang menakutkan, juga seseorang dari Akademi Suci, juga kebanggaan surga dari generasi ini, tak tertandingi, kemungkinan besar mampu menindas masa. Siapa? Kalian semua pasti tahu tentang bakat surgawi keluarga umur panjang Wangxi, kan? Dia punya tunangan yang tepatnya di Akademi Suci bernama Jin San. Aku yakin beberapa dari kalian pasti pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Seketika ada yang kebingungan, namun ada pula yang menghirup udara dingin. Jin San, orang ini masih hidup? Apa kau yakin? Seseorang berteriak dengan khawatir. Tentu saja dia masih hidup, atau mengapa klan Periwangsi berbicara tentang pernikahan? Dia pasti masih hidup. Seseorang berbicara dengan sangat percaya diri. Saya sempat mengira itu orang lain, bahwa itu adalah Suci kecil. Ternyata tunangannya adalah Jin San. Jika orang itu masih hidup, di masa depan, siapa yang berani menyinggung keluarga Wang? Siapa yang berani memprovokasi Periwangsi? Ada orang-orang yang sangat terkejut, ekspresi mereka gugup tetapi juga terinspirasi. Tak seorang pun menyangka bahwa seseorang yang dikabarkan telah meninggal dunia masih ada di dunia ini. Jin San, ini adalah pahlawan legendaris dari Akademi Suci, tidak diketahui rasnya, yang diketahui hanya penampilannya seperti manusia. Dia sangat kuat, dikenal sebagai kebanggaan surga di generasi ini. Sebelumnya dia telah menembus batas 2 alam kultivasi besar dalam waktu setengah tahun, maju selangkah melampaui tingkat pencerahan tertinggi, memulihkan puncaknya. Kemudian, beredar rumor bahwa ia ingin menerobos 2 alam ekstrim lagi dalam waktu setengah tahun, seakan ingin menggabungkan 10 lorong surgawi menjadi satu, juga ingin mengukir formasi pembunuh bawaan yang tak tertandingi dalam tubuhnya, namun pada akhirnya, muncul masalah. Api muncul, membakar tubuhnya, menyebabkan dia mati dengan kejam. Dapat dikatakan bahwa orang ini terlalu menakutkan, semua karena tuntutan yang ia miliki terhadap dirinya sendiri terlalu tinggi, haus akan hasil yang cepat, sehingga menyebabkan tubuh dan daunnya musnah. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa dialah yang disebut-sebut, masih hidup di dunia ini, bagaimana mungkin mereka tidak merasa terkejut? Semua orang merasakan gelombang ketakutan. Mereka tahu bahwa sekarang akan sangat sulit untuk mengatakan siapa yang nomor 1 di bawah langit. Si Hao terkejut. Ternyata ada rumor seperti ini yang beredar. Mendengarkan diskusi semua orang, dia merasa kedua akademi itu benar-benar memiliki banyak jenius yang muncul, menyembunyikan beberapa monster. Wu, karena Jin San disebutkan, Wangxi juga mengungkitnya, aku jadi kepikiran orang lain. Siapa? Huang. Ketika nama ini disebut, semua orang tercengang. Sudah terlalu lama, hanya sedikit orang yang menyebut nama ini, hampir 3 tahun. Tidak terlalu lama, tetapi juga tidak singkat. Akan tetapi, di era hebat angin kencang dan awan yang berarak ini, generasi hebat di mana para pahlawan muncul dalam jumlah besar, sungguh mudah bagi individu-individu yang kuat untuk dilupakan. Bagaimanapun, Huang adalah orang yang istimewa. Begitu dia muncul, banyak rumor yang berhubungan dengannya muncul lagi di benak orang-orang ini. Mereka langsung merasa sedikit bingung. Orang ini sungguh disayangkan. Dia juga pahlawan generasi ini, hanya saja, seiring berjalannya waktu, dia sudah menjadi bagian dari masa lalu. Ada yang menggelengkan kepalanya dengan penyesalan. Katakanlah, jika Huang memasuki Akademi Abadi dan memperoleh benih yang sempurna, seperti apa levelnya sekarang? Seberapa hebat statusnya? Saya percaya dia pasti kuat, sangat kuat. Pasti ada tempat untuknya di antara makhluk-makhluk muda yang hebat. Hanya saja, sungguh disayangkan. Kekuatan masa lalu Si Hao dan keberhasilan pertempurannya yang mencengangkan sulit dilupakan orang lain. Bahkan setelah hampir 3 tahun berlalu, ketika dia disebutkan lagi, mereka masih tidak bisa menahan perasaan campur aduk.
Hehe, aku merasa jika dia benar-benar pergi ke Akademi Abadi dan memperoleh benih yang sempurna, menyatu dengan sempurna dengannya dan muncul, dia kemungkinan akan menghadapi masalah besar sekarang, tidak dapat lolos dari penindasan kebanggaan surga Jinsan generasi ini. Seseorang mengemukakan pendapat ini. Mungkin memang begitu. Ada yang mengangguk. Banyak orang tahu bahwa Huang dan Wangxi sebelumnya pernah berselisih. Orang-orang keluarga Wang telah mengincarnya, sampai-sampai mereka bahkan memasangkan cincin berlian padanya, ingin menjadikannya seorang pelayan. Kala itu, masalah ini sudah menimbulkan kegaduhan, banyak orang dari lembaga Dewa Surgawi mengetahuinya, dan karena itu, Huang sebelumnya telah menekan Wangxi, menghabiskan malam bersama. Banyak orang telah mendengar ini sebelumnya. Huang melakukan ini demi menghapus penghinaan yang ditinggalkan keluarga Wang kepadanya, tetapi karena ini, ia telah menyinggung keluarga yang berumur panjang. Ada yang menggelengkan kepala dan berkata, itu belum tentu benar. Jinsang adalah kebanggaan surga di generasi ini, jadi dia pasti punya aspirasi dan keberanian sendiri. Dia belum tentu mencari Huang untuk mencari masalah segera setelah keluar dari pengasingan. Sayang sekali, semuanya berubah seiring berjalannya waktu. Huang di masa lalu, ada beberapa yang menggelengkan kepala, merasa kasihan. Hampir 3 tahun telah berlalu, orang-orang yang menyatu dengan benih yang tak tertandingi semuanya muncul dari pengasingan, sementara yang tanpa benih yang sempurna menghilang tanpa jejak. Jelas bahwa banyak orang telah sampai pada kesimpulan yang sama. Huang sudah menghilang dan tidak muncul lagi, jadi kesimpulannya mudah ditebak. Jalan masing-masing orang adalah pilihannya sendiri, tidak bisa disalahkan pada orang lain. Dulu, Akademi Abadi tidak memberinya benih Dao yang sempurna, jadi bagaimana jika dia masuk Akademi Suci milikku? Bagaimana hasilnya bisa seperti ini? Situasinya akan sangat berbeda. Seseorang berkata dengan dingin. Sebaiknya kau berhenti saja, apakah Huang bisa mendapatkan darah jantung naga sejati jika dia pergi ke Akademi Suci, mendapatkan darah kekuatan ekstrim semut bertanduk surgawi? Jelas tidak. Mereka sudah dibagi, disediakan untuk suci kecil dan yang lainnya. Seseorang berkata, tak jauh di luar, cahaya biru warna-warni berkelap-kelip, cahaya samar menyebar kemana-mana, juga mewarnai tempat ini dengan cahaya biru redup, tampak dingin dan misterius. Ada sosok samar yang muncul, sosoknya tinggi dan ramping, kakinya jenjang. Gaun birunya berkibar-kibar, tidak mampu menyembunyikan lekuk tubuhnya yang mengagumkan. Wanita itu tampak seperti berusia 20-an, kulitnya seputih salju dan berkilau, cantik bagai batu giok. Dia berjalan keluar dari kabut biru. Mereka kini dapat melihatnya dengan jelas. Pupil matanya juga biru, dan rambutnya yang panjang juga biru seperti riak air, cerah dan lembut. Sosoknya bergerak anggun saat dia berjalan mendekat, rambut birunya yang panjang penuh dengan cahaya yang berkilauan. Wanita ini tidak diragukan lagi sangat cantik, kulitnya putih dan bening, matanya penuh kecerdasan, besar dan indah. Bulu matanya panjang, berkilau cemerlang saat berkedip. Itu dia, putri klan biru dari keluarga umur panjang, Lanxian. Seseorang berteriak kaget, mengenalinya. Gelombang diskusi segera terjadi. Semua orang menoleh untuk melihatnya. Bukan hanya karena kecantikannya yang tiada tara, penampilannya yang mampu meruntuhkan kota-kota, tetapi juga karena dia adalah wanita yang sangat hebat, seorang pemuda yang sangat kuat. Sebelumnya, dia pernah bertukar telapak tangan dengan Raja Surgawi Matahari Ungu. Itu hanya satu telapak tangan, tetapi berhasil menebas puncak suci dari hutan Laut Utara. Orang harus memahami bahwa tempat itu kokoh dan tidak mudah hancur, sulit untuk dipindahkan. Setelah waktu yang tak terbatas berlalu, banyak orang sebelumnya pergi ke sana untuk meninggalkan nama mereka guna menguji kedalaman dan kekuatan alam kultivasi mereka sendiri. Bagian hutan yang berbeda berhubungan dengan alam kultivasi yang berbeda, ini adalah tanah suci kuno. Jarang ada yang mampu menghancurkan hutan, apalagi puncak dewa yang hanya kalah dari puncak transendensi. Lanxian sebelumnya pernah beradu telapak tangan dengan Raja Surgawi Matahari Ungu, tidak ada pemenang atau pecundang yang diputuskan, keduanya menarik diri sebagai seri. Keduanya tidak melanjutkan pertarungan, jadi dunia luar berspekulasi bahwa mereka merasakan kekhawatiran bersama. Wanita yang sebelumnya hanya dikenal karena kecantikannya yang luar biasa, setelah pertempuran ini, dia mengguncang dunia. Semua orang menjadi sadar akan kekuatannya.
Dia tampak lemah, cantik seperti peri, tetapi pada kenyataannya, kekuatannya jarang terlihat. Dia menyatu dengan benih kubah langit, berwarna biru tua seperti berlian. Ketika benih ini muncul, sebelumnya telah mewarnai langit akademi abadi menjadi biru seperti kubah surga, tidak ada yang tahu kemana benih ini pergi setelahnya. Hanya setelah Lansian berhasil menyatu dengan benih ini, bertarung melawan Raja Surgawi Matahari Ungu, semua orang menyadari apa yang terjadi. Ada yang bergumam pelan, menyebutkan segala jenis hal yang berhubungan dengan Lansian. Tidak jauh dari sana, mata Si Hao berkedip-kedip. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa wanita ini kuat. Apakah ini kekuatan makhluk muda tertinggi di dunia saat ini? Namun, dia juga tahu bahwa Lansian sedang menahan auranya yang luar biasa, atau auranya akan semakin menakutkan. Alasan mengapa dia bisa merasakan ini sepenuhnya karena kesadaran spiritualnya. Yang disebut benih kubah langit, pada zaman dahulu kala, dikenal sangat berharga. Benih yang berani mengambil nama kubah surga, bagaimana mungkin tidak mengguncang dunia? Benih ini sendiri diberi nama kubah langit. Di masa lalu, benih energi ungu kabut besar dikenal sebagai benih yang tak tertandingi yang pasti dapat memungkinkan seseorang untuk selaras dengan Dao, yang paling mudah untuk mencapai keabadian, umur panjang dan abadi, benih yang sempurna. Sementara itu, di sisi lain justru ada benih kubah langit. Benih kubah langit ini dipandang sebagai sesuatu yang ditinggalkan surga untuk para ahli warisnya, anugerah terbesar, yang mampu dengan kuat menindas benih energi ungu kabut besar di alam fana. Sekarang, wanita ini secara pribadi tiba di lembaga Dewa Surgawi, apakah ini berarti bahwa semua makhluk muda tertinggi akan muncul? Semua orang cukup berharap. Raja Surgawi Matahari Ungu, Lansian, Raja Langit Kecil, Sutuo Agung, reputasi keempat individu ini mengguncang 9 langit 10 bumi, mewakili kekuatan bertarung terhebat Akademi Abadi. Selain itu, ada Kigu, Suci Kecil, dan juga kebanggaan surga generasi ini, Jin San. Ketiganya lebih kuat satu dari yang lain, sebelumnya mengalami beberapa kali kelahiran kembali, kedalaman mereka tak terukur. Siapakah yang nomor satu di dunia sekarang ini? Siapakah sebenarnya makhluk tertinggi nomor satu di generasi muda? Banyak orang berdiskusi secara pribadi. Mereka semua sangat bersemangat, ingin tahu hasilnya. Selama kurun waktu ini, bahkan generasi yang lebih tua pun berdiskusi secara pribadi. Pada kenyataannya, kita harus menyertakan keturunan pelindung Duguyun, 10 Raja Mahkota Tianzi, dan juga Dewa Pengasingan yang paling misterius. Seseorang berkata sambil mendesah pelan. Itu karena ketiganya tidak pergi ke hutan Laut Utara untuk mengukir nama mereka sendiri, dan mereka tidak memiliki prestasi pertempuran yang sangat hebat atau mengguncang dunia, jadi mereka sulit untuk dipahami. Akan tetapi, semua orang tahu bahwa mereka pasti kuat, jauh lebih kuat hingga batas kemampuan mereka yang sebenarnya tidak terlihat. Kita sebaiknya lupakan saja tentang dewa terbuang itu, tidak ada berita tentang dia yang memperoleh benih Dao yang tak tertandingi. Namun, 10 Raja Mahkota itu benar-benar menakutkan, lagi pula, dia telah menyatu dengan pohon dunia muda. Tidak ada gunanya membicarakan hal-hal ini. Mengenai kebenaran, siapa yang bisa memastikannya? Saya merasa masih ada beberapa orang yang belum benar-benar menunjukkan kekuatan mereka, dan orang-orang ini mungkin lebih kuat. Hanya sebuah diskusi acak yang telah menunjuk 10 pakar hebat, semua individu ini menjadi titik fokus perhatian semua orang selama 2 tahun ini. 10 ahli hebat. Mungkin beberapa dari mereka dapat diganti, karena ada beberapa ahli yang tersembunyi, tetapi setidaknya 6 atau 7 dari mereka harus ada di sana. Sulit bagi yang lain untuk menggantikannya. Misalnya, 9 Netherworld Dao, meskipun Si Hao sebelumnya telah mengalahkannya, ada beberapa yang percaya bahwa dia masih memiliki kualifikasi untuk masuk dalam jajaran 10 ahli hebat. Juga, Akademi Suci memiliki rumor bahwa ada seorang pemuda bernama Yi yang beresonansi dengan kekuatan darah semut bertanduk surgawi yang ekstrim, kekuatan ilahi yang tak tertandingi, keberanian yang tak tertandingi. Dia benar-benar kuat tanpa bandingannya. Selain itu, ada beberapa orang yang yakin bahwa ada seseorang yang memperoleh benih Yin Yang. Itu bukanlah dewa yang diasingkan seperti yang mereka duga sebelumnya, orang ini yang selaras dengan Yin dan Yang, aura kekacauan primal di sekelilingnya, memiliki bakat yang menghancurkan generasi. Begitu saja, disebutkan lebih dari 10 orang, semuanya memiliki kualifikasi untuk masuk dalam jajaran 10 pakar hebat.
Raja Surgawi Matahari Ungu dari Akademi Abadi, Lansian, Raja Langit Kecil, Great Sutuo, Akademi Suci Kigu, Suci Kecil, Jinsan, ini semua sudah dikonfirmasi. Mereka jelas merupakan individu yang transenden. Ada pula Raja 10 Mahkota Tianzi, Dewa yang diasingkan, keturunan pelindung Duguyun, serta 9 Netherworld yang sebelumnya pernah dilawan Ao Sihao dalam pertempuran hebat, individu misterius yang menyatu dengan benih Yin Yang, dan lain-lain. Tak jauh di luar, cahaya warna-warni memancar, semua warna melonjak, pemandangannya amat mempesona. Sekelompok orang segera berhamburan ke sana. Kemudian, semua orang terkejut, berkelompok-kelompok. Itu karena mereka merasakan aura Dao abadi yang kuat mengalir dari bawah tanah. Semua orang tahu bahwa ada istana abadi di bawah lembaga Dewa Surgawi, yang tetap tertutup selama ini. Sekarang setelah ini terjadi, bagaimana mungkin mereka tidak membuat asosiasi? Kolam lumpur. Seseorang berteriak kaget. Ini adalah tempat yang disukai Tetua Agung untuk memancing, banyak orang berspekulasi bahwa pintu masuk ke rumah abadi kemungkinan ada di sini. Sekarang, kolam lumpur melepaskan cahaya abadi, yang langsung menimbulkan keributan. Hong! Cahaya merah menyala berwarna-warni di batas cakrawala, cahayanya membawa rona merah keemasan. Cahaya itu menyapu ke arah ini. Mangkuk sedekah yang terbuat dari emas murni muncul di sana, menunduk ke bawah, ingin mengelilingi kolam lumpur. Itulah Sutuo yang agung. Seseorang berteriak kaget. Orang yang memperoleh abu seorang pendeta kuno muncul, orang yang dikabarkan ditakdirkan memperoleh tubuh yang tidak dapat binasa, menjadi pendeta abadi. Mangkuk sedekah itu adalah perwujudan warisan biksu kuno, yang dipadatkan dari teknik berharga Sutuo Agung. Mangkuk itu dapat menampung matahari, bulan, dan bintang. Saat ini, mangkuk itu ingin menampung kolam lumpur. Cahaya biru menyala, kabut misterius membumbung. Seorang peri berpakaian biru muncul, menggerakkan lengan bajunya yang lebar dengan lembut, meniup mangkuk sedekah itu. Dia berdiri di sana, sosoknya yang mengagumkan bergelombang ke atas dan ke bawah, cantik dan menakjubkan, inilah Lansian. Tak seorang pun menyangka dua makhluk agung yang paling terkenal akan mengambil tindakan begitu kolam lumpur muncul, saling menentang dengan kekerasan yang sama. Tepat pada saat ini, seorang Taois berjubah abu-abu muncul, berdiri di kolam lumpur. Angin kencang bertiup, pasir dan batu beterbangan di mana-mana. Banyak pohon tua tercabut dari akarnya. Dia tidak melakukan ini dengan sengaja, ini hanya energi yang secara alami menyapu sekelilingnya, energi yang telah menyingkirkan semua sampah di jalannya. Ini adalah sejenis angin surgawi yang memastikan dia tidak ternoda oleh kotoran, tidak terkontaminasi oleh aura dunia fana. Ada orang yang juga menyebutnya angin abadi. Ini adalah perwujudan potensi luar biasa dari makhluk transenden, kedalaman kultivasinya. Kigu, dia juga datang. Seseorang berkata dengan kaget. Makhluk muda tertinggi dari Akademi Suci muncul. Dia masih sangat muda, tetapi penampilannya biasa saja. Di saat yang sama, dia tampak agak kuno, tidak ada sedikit pun senyum di wajahnya, sama sekali tidak berekspresi. Ini adalah seseorang yang telah mengalami kelahiran kembali berkali-kali seperti burung phoenix, terlahir kembali melalui api, menerobos batas-batas metode dunia saat ini beberapa kali, sangat menakutkan. Saudara Dao Kigu telah datang. Saya juga datang untuk bergabung dalam kemeriahan ini. Di langit, kabut cahaya ungu muncul, energi keberuntungan menyelimuti udara, mengelilingi semua arah. Energi ungu datang dari timur. Ini adalah energi baik yang tak terlukiskan mulianya, luas dan kuat di 30.000 li. Jelaslah bahwa Raja Surgawi Matahari Ungu telah tiba. Makhluk tertinggi di antara manusia, seorang jenius yang mengubah surga yang kelahirannya bahkan diberkati oleh kemegahan misterius telah bergegas ke tempat ini. Sebuah gua abadi tiba-tiba menarik perhatian beberapa makhluk muda tertinggi yang paling kuat, turun ke sini satu demi satu, itu benar-benar membuat pikiran semua orang sangat terguncang. Sekarang aku mengerti, istana di bawah lembaga Dewa Surgawi mungkin saja ditinggalkan oleh seorang Raja Abadi, warisan di sini kemungkinan besar sangat agung dan menggemparkan dunia. Seseorang membuat kesimpulan ini. Semua orang gemetar dalam hati, langsung merasa bahwa ini masuk akal. Mungkin ada alam rahasia Raja Abadi di bawah tanah. Kolam lumpur itu bersinar, energi keberuntungan melonjak seolah-olah ada sesuatu yang akan bangkit, memicu guncangan hebat.
Semua orang bergegas bersama, ingin memperebutkan peluang. Pada akhirnya, 4 ahli hebat mengambil tindakan pada saat yang sama. Tubuh asli Sutuo yang agung tidak bergerak, tetapi mangkuk sedekah bergerak, mengumpulkan langit dan bumi. Aura biksu abadi yang tak berujung, tersebar, membuat banyak ahli merasa hormat, tidak berani mendekat. Kemudian, Lansian membentuk jejak magis. Kubah langit bergemuruh, hancur berantakan, seluruh kubah surga tanpa diduga membentuk lembaran kitab suci Dao Agung, meliputi segala yang ada di atasnya. Hong! Raja Surgawi Matahari Ungu bahkan lebih gamblang lagi. Dia benar-benar bertukar telapak tangan dengan Daois Tigu dari kejauhan. Riak-riak segera melonjak keluar bagai gelombang laut, mengejutkan semua orang di sekitarnya. Untungnya, ada formasi di sini yang menghentikan fluktuasi yang mengerikan itu. Kalian semua, jangan berkerumun di tempat ini, jangan terlalu dekat. Ada beberapa orang yang berdiri tegak, menjaga ketertiban di tempat ini. Orang-orang dari Akademi Abadi dan Akademi Suci bisa berdiri di paling depan, orang-orang dari Lembaga Dewa Surgawi, minggir ke belakang. Kata-kata ini benar-benar membuat orang-orang dari Lembaga Dewa Surgawi marah. Cahaya biru menyala, kabut misterius membumbung. Seorang peri berpakaian biru muncul, menggerakkan lengan bajunya yang lebar dengan lembut, meniup mangkuk sedekah itu. Dia berdiri di sana, sosoknya yang mengagumkan bergelombang ke atas dan ke bawah, cantik dan menakjubkan, inilah Lansian. Tak seorang pun menyangka dua makhluk agung yang paling terkenal akan mengambil tindakan begitu kolam lumpur muncul, saling menentang dengan kekerasan yang sama. Tepat pada saat ini, seorang Taois berjubah abu-abu muncul, berdiri di kolam lumpur. Angin kencang bertiup, pasir dan batu beterbangan di mana-mana. Banyak pohon tua tercabut dari akarnya. Dia tidak melakukan ini dengan sengaja, ini hanya energi yang secara alami menyapu sekelilingnya, energi yang telah menyingkirkan semua sampah di jalannya. Ini adalah sejenis angin surgawi yang memastikan dia tidak ternoda oleh kotoran, tidak terkontaminasi oleh aura dunia fana. Ada orang yang juga menyebutnya angin abadi. Ini adalah perwujudan potensi luar biasa dari makhluk transenden, kedalaman kultivasinya. Kigu, dia juga datang. Seseorang berkata dengan kaget. Makhluk muda tertinggi dari Akademi Suci muncul. Dia masih sangat muda, tetapi penampilannya biasa saja. Di saat yang sama, dia tampak agak kuno, tidak ada sedikit pun senyum di wajahnya, sama sekali tidak berekspresi. Ini adalah seseorang yang telah mengalami kelahiran kembali berkali-kali seperti burung phoenix, terlahir kembali melalui api, menerobos batas-batas metode dunia saat ini beberapa kali, sangat menakutkan. Saudara Dao Kigu telah datang. Saya juga datang untuk bergabung dalam kemeriahan ini. Di langit, kabut cahaya ungu muncul, energi keberuntungan menyelimuti udara, mengelilingi semua arah. Energi ungu datang dari timur. Ini adalah energi baik yang tak terlukiskan mulianya, luas dan kuat di 30.000 li. Jelaslah bahwa Raja Surgawi Matahari Ungu telah tiba. Makhluk tertinggi di antara manusia, seorang jenius yang mengubah surga yang kelahirannya bahkan diberkati oleh kemegahan misterius telah bergegas ke tempat ini. Sebuah gua abadi tiba-tiba menarik perhatian beberapa makhluk muda tertinggi yang paling kuat, turun ke sini satu demi satu, itu benar-benar membuat pikiran semua orang sangat terguncang. Sekarang aku mengerti, istana di bawah Lembaga Dewa Surgawi mungkin saja ditinggalkan oleh seorang Raja Abadi, warisan di sini kemungkinan besar sangat agung dan menggemparkan dunia. Seseorang membuat kesimpulan ini. Semua orang gemetar dalam hati, langsung merasa bahwa ini masuk akal. Mungkin ada alam rahasia Raja Abadi di bawah tanah. Kolam lumpur itu bersinar, energi keberuntungan melonjak seolah-olah ada sesuatu yang akan bangkit, memicu guncangan hebat. Semua orang bergegas bersama, ingin memperebutkan peluang. Pada akhirnya, 4 ahli hebat mengambil tindakan pada saat yang sama. Tubuh asli Sutuo yang agung tidak bergerak, tetapi mangkuk sedekah bergerak, mengumpulkan langit dan bumi. Aura biksu abadi yang tak berujung, tersebar, membuat banyak ahli merasa hormat, tidak berani mendekat. Kemudian, Lansian membentuk jejak magis. Kubah langit bergemuruh, hancur berantakan, seluruh kubah surga tanpa diduga membentuk lembaran kitab suci Dao Agung, meliputi segala yang ada di atasnya. Hong! Raja Surgawi Matahari Ungu bahkan lebih gamblang lagi. Dia benar-benar bertukar telapak tangan dengan Daois Tigu dari kejauhan.
Riak-riak segera melonjak keluar bagai gelombang laut, mengejutkan semua orang di sekitarnya. Untungnya, ada formasi di sini yang menghentikan fluktuasi yang mengerikan itu. Kalian semua, jangan berkerumun di tempat ini, jangan terlalu dekat. Ada beberapa orang yang berdiri tegak, menjaga ketertiban di tempat ini. Orang-orang dari Akademi Abadi dan Akademi Suci bisa berdiri di paling depan, orang-orang dari Lembaga Dewa Surgawi, minggir ke belakang. Kata-kata ini benar-benar membuat orang-orang dari Lembaga Dewa Surgawi marah. Tak perlu dikatakan lagi, para makhluk agung-agung yang berada di posisi paling sentral dalam kolam lumpur akan menjadi orang-orang pertama yang masuk saat Istana Abadi dibuka. Berikutnya adalah orang-orang dari Akademi Abadi dan Akademi Suci, mengikuti dari dekat di belakang keempat ahli hebat tersebut. Meskipun ini adalah lembaga Dewa Surgawi, para siswa akademi diperintahkan untuk berbaris di paling belakang, tidak diizinkan berada di depan. Mengapa harus begitu? Ini adalah lembaga Dewa Surgawi kami, bagaimana bisa kalian memperlakukan kami seperti ini? Ada lebih dari 10 siswa dari lembaga Dewa Surgawi yang tidak puas. Itu karena lembaga Dewa Surgawi terlalu rendah, tidak ada satu orang pun yang bisa keluar dan bertarung, hanya tempat yang menurun. Kesempatan harus diberikan kepada yang kuat, mereka yang kurang harus tahu tempatnya. Seseorang berkata, suaranya penuh penghinaan. Ini bisa dianggap sebagai suatu bentuk ejekan, tetapi bagi para murid institusi Dewa Surgawi, ini adalah suatu bentuk penghinaan, sungguh sangat berat untuk diterima. Mereka berada di akademi mereka sendiri, menjaga harta mereka sendiri, namun tidak mempunyai hak atasnya, harus pindah ke belakang. Hal itu benar-benar membuat mereka merasa seolah-olah pihak lain menindas mereka terlalu jauh, tidak mampu menelan mentah-mentah hal ini. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya kabur keluar dari kolam lumpur, membungkus sesuatu, memicu keributan besar. Keempat makhluk muda agung itu semua bertindak. Pada akhirnya, bentrokan hebat segera terjadi di antara mereka, konfrontasi hebat meletus. Lansian menghadapi Sutuo Agung, Kigu menghadapi Raja Surgawi Matahari Ungu. Yang lainnya ingin mengambil tindakan dan berkompetisi, tetapi mereka merasa sedikit takut akan membuat marah keempat makhluk tertinggi. Tepat pada saat ini, di ujung terjauh, seseorang berjalan keluar dari murid-murid lembaga Dewa Surgawi. Dengan mengangkat tangannya, cahaya terang berputar, langsung menangkap benda itu, menggenggamnya di telapak tangannya. Semua orang tercengang. Ada seseorang yang berani mencuri makanan dari mulut keempat makhluk agung itu? Siapakah orang ini? Mungkinkah makhluk muda agung lainnya datang? Semua orang menoleh, semua perhatian terpusat pada orang ini. Kenapa dia terlihat familiar? Itu. Ya Tuhan. Itu dia yang sudah lama menghilang, Huang. Ada seseorang yang mengenali Si Hao, sambil melepaskan teriakan waspada. Nama ini adalah nama yang sudah lama tidak disebut-sebut. Selama setahun setelah dia menghilang, masih ada orang-orang yang membicarakannya, tetapi perlahan-lahan hal ini mereda. Namun, hari ini, namanya kembali disebut. Huang. Benarkah itu dia? Semua orang menoleh, perhatian banyak orang terpusat ke arah itu. Dia tampak sangat familiar, benar-benar orang itu. Hanya saja, dia tampak jauh lebih biasa dari sebelumnya, tidak ada sedikit pun sifat kurang ajar, seluruh dirinya menjadi jauh lebih tenang. Sebagian besar orang di sini pernah melihat Huang sebelumnya. Sekarang, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut, mengapa dia muncul lagi? Dari apa yang diketahui semua orang, dia kehilangan posisinya sebagai makhluk tertinggi, seharusnya tidak pernah muncul lagi. Tidak seorang pun menyangka bahwa dia akan muncul kembali hari ini di lembaga Dewa Surgawi. Itu benar-benar dia, Huang telah kembali. 1 kali cuti dan hampir 3 tahun berlalu. Di mana dia tinggal selama ini, apa yang dia lakukan? Banyak orang yang merasa bingung. Huang, dia sebelumnya adalah makhluk muda yang paling unggul dari satu generasi. Hanya saja, karena dia tidak memiliki benih kuno yang sempurna, dia akhirnya layu. Apa arti penampilannya sekarang? Mungkinkah dia berhasil menyatu dengan benih Dao? Beberapa orang tampak gembira, terutama mereka yang tetap tinggal di lembaga Dewa Surgawi, para siswa yang tidak dipilih oleh Akademi Suci atau Abadi, wajah mereka semakin penuh dengan kegembiraan. Lembaga Dewa Surgawi kita bukannya tidak berbakat, hanya saja dia belum pernah kembali sebelumnya. Sekarang, makhluk yang benar-benar agung telah kembali, bahkan 9 Netherworld Dao jatuh di bawah tangannya,
dia bahkan lebih berani menantang Raja Langit Kecil. Beberapa orang tertawa terbahak-bahak, merasa sangat terharu. Sebab selama 2 tahun tersebut, lembaga ketuhanan surgawi telah merosot drastis. Para jenius sejati semuanya telah disingkirkan, pergi tanpa ada niat untuk kembali. Akademi itu tidak memiliki siswa yang luar biasa. Di bawah tekanan dari 2 akademi besar, akademi itu menjadi redup tanpa cahaya, kehilangan semua kemegahan dan kecemerlangannya sebelumnya. Lembaga Dewa Surgawi saat ini sangat tidak menonjol, sesuatu yang tidak dapat dihindari. Itu karena tidak ada murid yang luar biasa di sini, mereka yang tertinggal hanyalah kayu busuk, di mata Akademi Abadi dan Suci, tidak berguna. Para siswa Lembaga Dewa Surgawi sangat rendah statusnya, tidak mampu mengangkat kepala mereka di hadapan kedua murid Akademi itu. Itu karena tidak ada satupun dari mereka yang mampu bersaing dengan kedua murid Akademi itu. Saat kedua murid Akademi itu muncul, murid-murid Lembaga Dewa Surgawi semuanya ditolak, sampai-sampai mereka dicaci maki dengan kasar, tidak dianggap penting sama sekali, dan tidak mendapatkan rasa hormat yang seharusnya mereka terima. "Wang, benarkah itu kamu?" Seseorang berteriak dan bergegas mendekat. Saat Si Hao masih di Lembaga Dewa Surgawi dulu, dia tidak banyak berinteraksi dengan para murid ini. Dia malah berkonflik dengan beberapa jenius terbaik dan bersaing dengan mereka, seperti Lu Tuo, Wang Xi, dan yang lainnya. Namun, seiring berjalannya waktu, hanya para siswa ini dan Si Hao yang tersisa, para jenius yang disebut-sebut sebagai pelintir surga semuanya pergi. Hanya sebagian kecil orang yang tersisa di akademi, jadi bahkan mereka yang sebelumnya tidak mengenal Si Hao pun memiliki pendapat yang sangat baik tentangnya, seolah-olah mereka telah melihat seorang teman dekat. Beberapa orang bahkan menangis karena bahagia, merasakan darah mereka mengalir deras, dan tak kuasa menahan diri untuk berteriak ke langit. Itu karena mereka telah menderita ketidakadilan dan penghinaan yang begitu banyak. Contohnya saja saat ini di Lembaga Dewa Surgawi sendiri, saat gua abadi bawah tanah hendak dibuka, para pengikut Lembaga Dewa Surgawi dimaki-maki dan diperintahkan untuk mundur, tidak boleh tetap berada di depan. Betapa canggungnya hal ini, sungguh bentuk rasa malu dan hina yang luar biasa. Mereka merasa malu dan kesal, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Sebab, sebelumnya ada yang menyampaikan ketidakpuasannya, melakukan perlawanan, tetapi yang tidak terpilih betul-betul bukan lawan dari pihak yang lain. Selama bentrokan ini, lupakan Raja Surgawi Matahari Ungu, Qi Gu, Great Sutuo, dan makhluk tertinggi sejati lainnya, bahkan para pelayan dan pembantu mereka tidak mengambil tindakan. Yang lain muncul, namun orang-orang ini masih takluk. Ada yang dipukuli sampai batuk darah, terlempar keluar dari gerbang Lembaga Dewa Surgawi, tetapi mereka hanya bisa menahan kehilangan ini, tetap diam, tidak bisa berkata apa-apa. Mereka menahan dendam dan diam-diam mundur. Yang lainnya tidak terburu-buru, tetapi mereka semua penasaran. Mereka adalah murid dari 2 akademi tersebut. Adapun Huang, bisa dikatakan hanya sedikit yang tidak mengenalnya. Dia adalah tokoh berpengaruh 3 tahun lalu, sebelumnya telah menunjukkan serangkaian prestasi pertempuran yang cemerlang, seperti menaklukkan dan menjadikan jenius muda Modao dengan 3 untai energi abadi sebagai pelayan, terlebih lagi mengalahkan 9 Netherworld Dao dan hal-hal lainnya. 2 hingga 3 tahun yang lalu, ketika Huang disebutkan, banyak orang merasa hormat dan takut, tidak ingin menentangnya. Hanya saja, seiring berjalannya waktu dan para jenius bermunculan dalam jumlah besar, mereka yang menyatu dengan benih kuno yang sempurna muncul satu demi satu, bagaimana mungkin dia masih bisa mempertahankan statusnya sebelumnya. Mereka semua merasa bahwa tidak mungkin dia masih memiliki kecemerlangannya seperti dulu. Setelah memikirkan semuanya dengan tenang dan tenang, banyak orang merasa bahwa Si Hao pasti akan kehilangan kejayaan yang dimilikinya di alam Dewa Surgawi. Itu karena dia tidak memiliki benih kuno yang tak tertandingi. Si Hao dikelilingi oleh lebih dari 10 murid dari Lembaga Dewa Surgawi di sisinya, mata mereka menyala dengan penuh gairah sehingga membuatnya merasa sedikit tidak berdaya, tetapi pada saat yang sama membuatnya menghela napas. Selama 2 hingga 3 tahun terakhir, Lembaga Dewa Surgawi benar-benar telah diperlihatkan penghinaan dan cemoohan, menderita semua jenis ketidakadilan. Apa benda itu? Di kejauhan, banyak orang penasaran, menatap tangan Si Hao. Titik-titik cahaya keberuntungan bergerak ke sana kemari. Di dalam tangan Si Hao terdapat sebuah kotak batu, sangat sederhana dan tampak kuno, juga cukup misterius.
gumpalan demi gumpalan kabut putih bertebaran, terlebih lagi dengan cahaya warna-warni dao abadi yang muncul darinya. Hal ini membuat banyak orang terharu. Ini adalah kotak yang sangat berharga. Ia benar-benar melesat dengan sendirinya, terbang keluar dari kolam lumpur, jelas memiliki spiritualitas. Pikiran semua orang terbakar oleh hasrat, benar-benar ingin melesat dan merebutnya. Bahkan Lansian, Raja Surgawi Matahari Ungu, Ki Gu dan yang lainnya cukup penasaran dengan apa sebenarnya isi kotak batu itu. Si Hao melihatnya, lalu hendak membukanya. Namun, tepat pada saat itu, seseorang dari kejauhan berbicara. Tunggu. Apakah kamu butuh sesuatu? Si Hao tidak berhenti, nadanya acuh tak acuh, masih memeriksa kotak batu ini. Kotak itu terbungkus cahaya yang mengalir, membawa gelombang energi keberuntungan, sebenarnya cukup kokoh. Setelah mencoba beberapa kali, dia sebenarnya tidak dapat membukanya. Teman Dao, kotak batu itu terbang keluar dari kolam lumpur, jadi seharusnya berasal dari gua abadi, benda tanpa pemilik. Karena itu bukan milikmu. Seorang makhluk humanoid dengan tubuh yang sangat besar dan tinggi berbicara. Di kepalanya terdapat satu tanduk emas, matanya juga berwarna keemasan samar, rambut panjangnya bersinar seperti api, tubuhnya yang kuat dan tegak memancarkan semacam tekanan. Dia jelas mengenali Si Hao, tahu bahwa dia adalah Huang. Bahkan jika dia tidak tahu tentang orang ini sebelumnya, dia pasti mendengar pembicaraan orang lain tadi. Sekarang dia melangkah maju seperti ini, dia jelas mengekspresikan suatu sikap. Semua orang menunjukkan ekspresi aneh. Mereka semua tahu bahwa orang ini tidak memiliki niat baik. Ini menantang martabat Huang, menilai kekuatan sejatinya saat ini. Meskipun orang ini berbicara dengan cukup bijaksana, tidak secara langsung mencabik-cabik wajahnya, sikap dan nada bicara seperti ini jelas-jelas dimaksudkan untuk menghalangi jalannya. Karena ini adalah barang tanpa pemilik, lalu apa gunanya kau menyuruhku menunggu? Barang tanpa pemilik jatuh ke tanganku, berarti sekarang barang itu punya pemilik. Si Hao menatap dengan pandangan acuh tak acuh. Ketika sosok humanoid bertanduk tunggal itu tersapu oleh tatapan ini, dia merasakan gelombang alam. Jantungnya berdebar kencang, Huang ini, mungkinkah dia masih menakutkan? Bukankah dia kekurangan benih dao yang cocok untuk digabungkan? Kepalanya yang berambut panjang seperti api terurai ke bawah, pupil matanya yang berwarna emas memancarkan cahaya yang menyeramkan. Dia tidak mundur, malah melangkah maju beberapa langkah sambil berkata, itu adalah benda tanpa pemilik, yang perlu diserahkan kepada otoritas yang lebih tinggi, dan setelah diskusi keluarga besar, baru benda itu dapat diserahkan kepada seseorang. Banyak orang terdiam, mata mereka berbinar-binar, menyaksikan perkembangan menarik ini. Mereka mengerti bahwa orang ini bertekad untuk menghalangi Si Hao, tidak membiarkannya mendapatkan kotak batu itu. Api kemarahan muncul di mata para murid lembaga Dewa Surgawi, semuanya sangat marah. Ini benar-benar keterlaluan. Jika Sutuo Agung, Lansian, atau yang lainnya yang mendapatkan kotak batu itu, apakah orang ini berani mengucapkan kata-kata ini? Sekarang orang ini melihat Huang kembali, mungkinkah dia tidak berpikir pihak lain masih memiliki kekuatan ilahi masa lalunya, dan dengan demikian sengaja berjalan untuk memprovokasi dia? Seseorang dari lembaga Dewa Surgawi dengan marah berkata, kamu adalah Jin Jiaoxi? Aku pernah mendengar tentangmu, kamu mahir dalam kemampuan ilahi tanduk badak, dagingmu kuat, kekuatan pertahanan yang mencengangkan, memiliki sejumlah reputasi. Namun, bertindak mendominasi ini benar-benar sedikit kurang pantas. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menghentikan orang-orang lembaga Dewa Surgawiku mendapatkan harta karun? Teman Dao sedang bercanda, aku hanya berbicara dengan motif yang tidak memihak, memang seharusnya begitu. Mungkinkah kamu merasa orang-orang lembaga Dewa Surgawi tidak perlu menghormati aturan, kata Jin Jiaoxi sambil tersenyum. Kemudian, dia menatap semua orang, dan berkata, apa pendapat kalian semua? Keluarga besarlah yang harus memutuskan apa yang harus dilakukan. Ini adalah barang tanpa pemilik, jadi apa pendapat kalian semua? Murid-murid lembaga Dewa Surgawi sangat marah. Orang ini benar-benar bertekad untuk memprovokasi mereka. Apakah dia benar-benar berpikir tidak ada seorang pun yang kuat di lembaga Dewa Surgawi mereka? Jelas bahwa setiap orang memiliki motif egois mereka sendiri. Karena seseorang berdiri untuk menghentikan Si Hao, maka beberapa individu kuat tidak rela melihat harta abadi jatuh ke tangan orang lain. Beberapa dari mereka mulai berpihak pada Jin Jiaoxi.
Orang-orang itu menganggukkan kepala, menyatakan bahwa mereka setuju dengan kata-kata Jin Jiaoxi. Karena benda itu tidak memiliki pemilik, maka keputusan harus diambil setelah semua orang berdiskusi. Jika Sutuo Agung atau Raja Surgawi Matahari Ungu yang mendapatkannya, apakah kalian semua berani melakukan ini? Murid-murid lembaga Dewa Surgawi mencaci maki. Mereka merasa sangat kesal terhadap tindakan Jin Jiaoxi, orang ini jelas-jelas mencoba membuat semua orang menentang mereka. Saudara Huang, saya benar-benar minta maaf, bukan berarti saya ingin menargetkan Anda, tetapi masalah ini harus ditangani dengan adil. Tolong serahkan saja kotak batu itu. Jin Jiaoxi berkata sambil tersenyum tipis. Tidak hanya cahaya keemasan yang keluar dari matanya, bahkan kulitnya pun memancarkan cahaya keemasan. Lihat, ini pendapat semua orang, bukan hanya pendapat saya sendiri. Kita semua ingin tempat ini menjadi sedikit lebih damai, terhindar dari pertumpahan darah, dan keadilan ditegakkan. Semua murid lembaga Dewa Surgawi menggertakkan gigi mereka. Jin Jiaoxi benar-benar merasa benar sendiri, benar-benar mengucapkan kata-kata seperti ini. Apakah ini keinginan semua orang, atau keinginanmu sendiri? Atau mungkin keinginan orang-orang di belakangmu? Jika kau menginginkannya, datanglah saja. Si Hao menatapnya dengan pandangan menghina. Dia tampak sangat tenang, tidak menganggap masalah ini sebagai masalah besar sama sekali. Apa yang ingin kau katakan? Jin Jiaoxi merasa diserang oleh sikap acuh tak acuh dan meremehkan seperti ini, membuatnya merasa terhina. Seseorang yang telah kehilangan kejayaannya di masa lalu benar-benar berani meremehkannya seperti ini? Terlebih lagi, ekspresi orang lain itu tidak ditutup-tutupi, tidak ada sedikit pun yang ditutup-tutupi, seolah-olah dia sedang berbicara kepada orang yang paling hina dan hina. Saya pernah mendengar bahwa harta karun di sini akan menjadi milik siapapun yang mendapatkannya. Dengan tiba-tiba mengubahnya sendiri, siapa yang Anda maksud? Sutuo Agung, Raja Surgawi Matahari Ungu, atau Lan Xian? Si Hao berbicara tanpa sedikit pun rasa hormat. Jin Jiaoxi sebenarnya ingin sekali mencaci maki dan memarahinya, mengatakan bahwa ini memang kemauan semua orang, tetapi dia takut menyinggung keempat makhluk tertinggi, jadi dia tidak berani bicara langsung, terjebak dalam dilema sesaat. Jika kau menginginkannya, datanglah saja. Jika kau tidak menginginkannya, pergilah. Si Hao berkata dengan sangat terus terang. Kau. Ekspresi wajah Jin Jiaoxi tiba-tiba berubah. Ia hanya ingin menilai Si Hao sebagai orang lain, tetapi sekarang, ia mendapati dirinya dalam situasi yang canggung. Ia berteriak dingin, baiklah, aku akan datang sendiri untuk mengambilnya. Aku akan mengambilnya sebagai ganti semua orang. Kau hanya menginginkannya untuk dirimu sendiri, kau tidak bisa mewakili siapapun. Jangan mencoba memamerkan kebenaran apapun, atau itu hanya akan terlihat lebih buruk untukmu, kata Si Hao dingin. Pikiran semua orang terguncang. Ini jelas gaya Huang. Belum lama ini, dia tampak tenang dan acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak memiliki ketajaman seperti dulu. Sekarang, mereka melihat bahwa dia tidak berubah sama sekali. Jin Jiaoxi benar-benar muncul. Dia sangat berhati-hati, tubuhnya membengkak. Tubuh bagian atasnya berubah menjadi badak dewa, tubuh raksasa yang sangat menakutkan, kulit dewa melepaskan cahaya keemasan samar. Cula badak tunggal itu bahkan lebih cemerlang tak tertandingi, melepaskan cahaya listrik, serta energi esensi atribut logam. Itu sangat mengerikan, cahaya pedang mengalir keluar. Tubuh bagian bawahnya masih seperti tubuh manusia. Pada saat ini, dia menyerang ke depan, ingin merebut kotak batu itu dengan paksa, dan melancarkan serangannya. Baru saat dia mendekat, Si Hao bergerak. Sosoknya bergerak secepat kilat, tetapi ada semacam persepsi estetika, langsung menyerang ke depan. Akhirnya, semua kecemerlangan itu menghilang, semuanya kembali normal, pihak lain tidak dapat ditemukan. Dengan pandangan kabur di depan mata semua orang, Si Hao membentuk semacam jejak sihir kuno dan sederhana. Dengan lompatan, dia menerobos pertahanan tingkat Master Sekte Jin Jiaoxi, dan kemudian dengan suara kaca, menebas tanduk raksasanya. Setelah beberapa saat tenang, badak bercula satu itu mengeluarkan lolongan memilukan yang mengguncang langit dan bumi yang besar itu pun hancur. Puncak-puncak gunung yang jauh bahkan hampir runtuh, puing-puing berhamburan ke langit. Kekuatannya sangat hebat, memiliki kesaktian dewa yang mengerikan, tetapi sekarang, ia kehilangan tanduk emasnya yang paling kuat dan terkenal hanya dalam satu bentrokan.
Semua orang tercengang. Ini baru permulaan, tetapi sudah berakhir. Hanya ada satu pertukaran, tetapi tanduk Dewa Jin Jiaoxi yang memadatkan seluruh esensinya hilang. Dengan kekuatan alam Dewa Surgawi, pertahanan Jin Jiaoxi berhasil ditembus, cula badatnya berhasil ditebas, luar biasa. Tepat pada saat ini, peri berpakaian biru itu berbicara. Semua orang tercengang. Lan Xianlah yang mengomentari pertempuran ini, berbicara tentang situasinya. Semua orang tercengang. Dia berhasil menembus pertahanan ahli tingkat Master Sekte dengan kekuatan tingkat Dewa Surgawi, ini seperti sesuatu yang berasal dari legenda. Ini hanyalah melintasi alam kultivasi yang hebat. Menarik, menggunakan kekuatan tingkat Dewa Surgawi untuk menyerang titik terlemah pertahanan lawan di tingkat Master Sekte, lalu meminjam kekuatan musuh untuk memicu resonansi, sehingga menghancurkan tanduknya sendiri. Lan Xian. Semua orang tercengang. Apakah Huang melakukan ini untuk memamerkan dao atau tekniknya? Menggunakan kekuatan Jin Jiaoxi sendiri untuk mematahkan tanduknya, ini sangat menakutkan. Kau, Jin Jiaoxi sangat kesakitan. Ini adalah apa yang akan ia gunakan untuk mencapai dao, namun itu hancur begitu saja. Itu membuatnya sangat menyesal hingga ia berpikir untuk bunuh diri. Apakah kamu masih ingin meminta kotak batu itu? Siha bertanya dengan acuh tak acuh. Jin Jiaoxi mengeluarkan raungan marah, lalu berbalik untuk pergi. Dia tahu bahwa Huang sangat menakutkan. Bahkan jika pihak lain tidak bergabung dengan benih yang sempurna, dia tetap tidak sebanding. Siapa yang bilang kau boleh pergi? Kudengar daging badak dewa itu tidak buruk. Kau, tinggallah di sini untuk saat ini, kata Si Hao. Ah, teriak Jin Jiaoxi sambil menggigil dalam hati. Ia segera berubah ke wujud aslinya, menjadi seekor badak emas kecil yang menyerupai gunung, dan berbalik untuk berlari. Sebab sebelumnya dia pernah mendengar kabar burung bahwa di puncak kekuasaan Huang, dia paling suka memanggang segala jenis binatang buas aneh yang langka, dan yang paling menakutkan adalah Raja Iblis. Mau kemana? Tanya Si Hao pelan dari balik pintu. Tepat pada saat ini, angin kencang bertiup di langit yang jauh. Selain itu, cahaya ungu menyebar. Seorang pria muda dengan energi ungu yang menguntungkan di sekelilingnya turun dari atas. Cuisa, tolong selamatkan aku. Jin Jiaoxi berteriak, benar-benar ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak minta tolong. Meskipun Huang telah pergi selama bertahun-tahun, kekuatan dan pengaruhnya masih ada. Setelah penyelidikan sederhana, Jin Jiaoxi menjadi sangat ketakutan. Zitong, dia adalah pelayan Raja Surgawi Matahari Ungu. Seseorang berkata dengan lembut. Orang yang datang adalah pelayan kuat yang mengikuti Purple Sun Heavenly Monarch. Jin Jiaoxi, berdirilah di sampingku. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhmu. Pelayan bernama Zitong itu memiliki energi ungu yang menguntungkan di sekelilingnya. Dia berdiri di sana, penuh percaya diri saat berbicara dengan dingin. Senyum dingin muncul di sudut bibir Si Hao. Dia melangkah maju. Alasan Jiaoxi berani memprovokasi dia ternyata karena pelayan ini, seseorang dari pihak Purple Sun Heavenly Monarch. Zitong, mundurlah. Tepat pada saat ini, langit menjadi sangat cemerlang. Matahari ungu yang besar turun, sangat menakutkan. Di bawah sinar matahari ungu yang besar itu ada sosok yang sangat kabur yang melepaskan fluktuasi kekuatan ilahi yang mencengangkan dari tubuhnya, seolah-olah bahkan matahari, bulan, sungai, dan gunung akan hancur. Tepatnya, dia adalah Raja Surgawi Matahari Ungu. Jadi kamu Huang? Meskipun ini pertama kalinya kita bertemu, aku sudah lama mendengar namamu yang hebat, kata Raja Surgawi Matahari Ungu. Pemandangan ini sangat menakutkan. Matahari ungu yang besar bersinar di langit, penuh dan megah, memancarkan cahaya ungu yang menyala-nyala. Energi ungu dilepaskan helai demi helai, mengisi kekosongan. Di sekelilingnya, warna-warna cemerlang berputar-putar, cahaya warna-warni ungu meluap, jatuh bak air terjun. Tak seorang pun mampu melihat wujud asli Raja Surgawi Matahari Ungu, sosoknya yang samar-samar menjulang tinggi di angkasa luar yang jauh. Hanya ketika dia membuka dan menutup matanya seseorang dapat merasakan energi saripati kehidupan yang melonjak deras. Tidak ada yang menyangka Huang akan kembali. Sekarang, Raja Surgawi Matahari Ungu berdiri melawannya. Apakah keduanya akan bertarung? Hanya saja, bagaimana dengan kultivasi Huang?
Dia menghilang selama hampir 3 tahun, tidak ada yang tahu atau mampu memahami kekuatan sejatinya. Dia tidak memiliki benih yang sempurna untuk digabungkan, jadi bisakah dia dibandingkan dengan Raja Surgawi Matahari Ungu? Pada saat itu, semua orang menjadi penuh harap. Mereka ingin tahu seperti apa Huang sekarang. Apakah kau menyuruh Jin Jiaoxi mengujiku? Suara Si Hao dingin, tidak lembut sedikit pun. Di sisi lain, Raja Surgawi Matahari Ungu adalah kebalikannya. Meskipun matahari besar itu bermartabat, menerangi dunia dari atas, kata-katanya lembut, membawa nada damai. Itu adalah pelayanku yang nakal, menimbulkan masalah, tolong jangan tersinggung. Situasinya diredakan, dengan kata-katanya, ia mulai menengahi situasi. Mata Si Hao berbinar-binar, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jika Raja Surgawi ini punya niat lain, tidak peduli seberapa berani bawahannya, mereka tetap tidak akan melampaui batas. 9 Netherworlds adalah sahabat lama keluarga, sahabat karibku, kata Raja Surgawi Matahari Ungu langsung. Si Hao terkejut. Apakah ini untuk menghentikannya mengatakan sesuatu di sini? Takut dia akan mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan dari interogasinya? Apakah ini sebabnya dia secara langsung menjelaskan beberapa karma dan hubungan? Oh, 9 Netherworlds Sao? Bagaimana kabarnya? Sudah lama tidak bertemu, aku ingin tahu seberapa jauh kultivasinya sekarang. Si Hao berkata dengan tenang. Dulu, saat dia bertarung dalam pertempuran yang menentukan melawanmu, itu adalah pertempuran sengit yang melibatkan ribuan serangan, tetapi dia tetap kalah pada akhirnya. Itu memberinya pukulan psikologis yang cukup berat, sebelumnya dia mengalami beberapa hari yang gelap. Namun, setelah menderita rasa malu, dia bangkit dengan berani, mengandalkan dirinya sendiri untuk memasuki gua kuno, memperoleh benih yang sempurna, dan kemudian berhasil menyatu dengannya, kata Raja Surgawi Matahari Ungu. Bangkit dari rasa malu, apakah menurutmu dikalahkan olehku adalah bentuk penghinaan? Si Hao menatap Matahari Ungu besar di udara. Saudara Dao terlalu banyak berpikir. Raja Surgawi Matahari Ungu masih memiliki senyum tenang di wajahnya, tetapi dia juga merasakan jarak. Matahari ungu yang besar menjadi semakin cemerlang, bergerak melintasi langit, seolah-olah menguasai kehidupan makhluk-makhluk di dunia ini. Dengan mendekatiku, apakah itu karena kau ingin melawanku? Tanya Si Hao. Ketika aku keluar dari pengasingan, aku mendengar bahwa dari 9 Netherworld dikalahkan, yang membuatku cukup terkejut, tetapi pada saat yang sama sedikit lega. Aku tahu bahwa dengan sifatnya yang sombong, dia akan menderita kekalahan cepat atau lambat, dan hanya dengan jenis penajaman ini dia dapat benar-benar bangkit. Pada saat yang sama, aku cukup penasaran, ingin bertukar petunjuk dengan orang yang mengalahkannya. Hanya saja, ketika aku mencarimu, aku menemukan bahwa kamu tidak dapat menemukan benih Dao yang cocok, dan kemudian menghilang. Ini membuatku merasa cukup menyesal. Aku sangat tersentuh bahwa tidak ada seorang pun di alam Dewa Surgawi yang dapat berhadapan langsung denganmu, berpikir bahwa tidak akan ada lagi kesempatan di masa depan. Raja Surgawi Matahari Ungu berkata dengan tenang. Saat kalimat terakhirnya diucapkan, semua orang terkejut. Lalu, mereka semua menunjukkan ekspresi aneh. Jelaslah bahwa Raja Surgawi Matahari Ungu telah melampaui di atas, seseorang yang luar biasa kuat dan percaya diri. Maknanya jelas. Keduanya tidak bertukar petunjuk di alam Dewa Surgawi, dan sekarang setelah ia memasuki level Master Sekte, tidak ada makna yang tersisa. Itu karena Si Hao tidak memiliki benih yang sempurna, jadi jarak antara dirinya dan seseorang seperti Raja Surgawi Matahari Ungu hanya akan semakin jauh, dan tidak akan pernah bisa mengejarnya. Namun, ketika aku melihatmu beraksi tadi, aku merasa mungkin aku salah paham. Metode semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Menggunakan kekuatan alam Dewa Surgawi untuk mengalahkan Jin Jiaoxi, sungguh mengesankan. Raja Surgawi Matahari Ungu mendesah kagum. Ketika semua orang mendengar ini, pikiran mereka semua terlonjak. Apa artinya ini? Mungkinkah dia menduga Huang juga memiliki benih yang sempurna, yang berhasil menyatu dengannya? Namun, bagaimana ini bisa terjadi? Hanya ada beberapa benih itu adalah jumlah yang ditetapkan. Ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, sulit untuk menemukan lawan. Huang, kamu dapat dianggap sebagai keajaiban, aku sangat mengagumimu. Ketika aku keluar dari pengasingan, aku mendengar banyak rumor tentangmu. Hari ini, mungkin aku memiliki kesempatan untuk memenuhi keinginanku.
Suara Raja Surgawi Matahari Ungu membawa semacam pesona, jenis karisma yang istimewa. Hal ini terutama berlaku bagi para kultivator wanita. Bakat alaminya luar biasa, dikenal sebagai salah satu makhluk agung yang paling kuat di generasi muda. Bersama dengan gayanya yang luar biasa, ia adalah salah satu pemuda yang paling heroik. Tak jauh di sana, mutiara-mutiara dari berbagai klan, banyak wanita cantik dan kultivator wanita dengan penampilan yang bergerak-gerak mengeluarkan warna-warna cemerlang dari mata mereka, menatap ke arah matahari ungu besar di langit. Beberapa talenta luar biasa dari berbagai klan, beberapa pemuda, meskipun mereka iri, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Raja Surgawi Matahari Ungu memang memiliki kualifikasi untuk mengabaikan dunia, tidak ada yang bisa menandinginya. Kau ingin bertarung melawanku? Tanya Si Hao. Rambutnya yang hitam tebal, namun berkilau dan halus, memantulkan cahaya seperti cermin, secara alami menjuntai di depan dada dan punggungnya. Sosoknya tinggi dan ramping, tubuhnya berkilau alami. Fitur wajahnya halus dan tampan, dapat dianggap sebagai seorang pemuda dengan temperamen yang luar biasa, tidak ternoda oleh energi manusia, memiliki jenis aura abadi yang menyendiri. Namun, di mata beberapa kultivator wanita, daya tarik Raja Surgawi Matahari Ungu sedikit lebih besar, karena ia kuat dan misterius. Setelah ia bergabung dengan energi ungu kabut besar, benih kuno yang tak tertandingi ini, berapa banyak di 9 surga 10 bumi ini yang bisa menjadi lawannya. Menghormati yang kuat, menjunjung tinggi harga diri surga, ini adalah jenis kecenderungan alami kehidupan. Inilah sebabnya mengapa Raja Surgawi Matahari Ungu memiliki prestise yang sangat tinggi selama 2 tahun ini, menerima kekaguman dan kasih sayang dari para kultivator wanita dari semua klan yang berbeda. Sementara itu, Si Hao telah lama menghilang. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, seharusnya tidak ada benih sempurna yang bisa digabung dengannya, dan dengan demikian ia kehilangan kualifikasi untuk menjadi makhluk tertinggi. Itulah sebabnya saat ini, popularitasnya kalah dengan Purple Sun Heavenly Monarch di udara. Benar, aku ingin bertarung melawanmu. Apakah kau bersedia menerimanya? Raja Surgawi Matahari Ungu mengangguk. Sosok samar di bawah sinar matahari ungu itu muncul, energi ungu melonjak, memiliki kekuatan melahap matahari dan bulan. Semua orang terkejut. Dua jenius hebat akhirnya akan bertarung, hanya saja, tidak diketahui apakah Huang bisa bertarung atau tidak. Apakah dia akan menjadi lawan Raja Surgawi Matahari Ungu? Tidak masalah. Si Hao mengangguk, tidak keberatan sama sekali, setuju dengan gembira. Itu karena dia ingin memeriksa hasil pengasingannya dalam 3 tahun terakhir. Dia telah pergi terlalu lama, banyak orang hampir melupakannya, bahkan Jin Jiaoxi berani memprovokasi harga dirinya. Mungkin dia butuh pertempuran untuk mengintimidasi para pahlawan dunia saat ini. Tuan, apakah Anda perlu mengambil tindakan sendiri? Bagaimana kalau saya yang bertarung menggantikan Anda? Petugas itu berbicara dari samping, membuat ekspresi banyak orang berubah saat mendengar ini. Mereka memanggilnya seorang pelayan, tetapi dia telah lama tumbuh dewasa, sekarang berusia 25 atau 6 tahun, di tahun-tahun emas hidupnya. Dia terkenal karena Raja Surgawi Matahari Ungu. Dia tetap berada di sisi Raja Surgawi Matahari Ungu setiap hari, membaca semua jenis kitab suci, meneliti dan mempelajari seni surgawi kuno yang mengguncang dunia, kekuatannya meningkat pesat. Dia memang kuat dan menakutkan, jarang memiliki lawan. Hanya seorang pelayan, tapi berani bertindak seperti ini? Benar-benar berani. Murid-murid lembaga Dewa Surgawi merasa khawatir sekaligus marah. Seseorang berdiri dan berteriak keras. Status macam apa yang dimiliki Si Hao? Tidak peduli seberapa kuat pelayan ini, jarang bertemu dengan lawannya di Akademi Abadi, pada akhirnya dia tetaplah seorang pelayan. Bagaimana dia bisa langsung menantang Huang? Minggir. Suara Raja Surgawi Matahari Ungu terdengar dalam dan rendah, jelas sedikit tidak senang, sambil memarahi pelayan itu. Pelayan bernama Zitong itu berbibir merah dan bergigi putih, penampilannya sangat tampan. Ketika mendengar ini, dia mengerutkan bibirnya, tetapi akhirnya tetap mundur, berdiri bersama Jin Jiaoxi, masih tidak puas. Saudara si cukup misterius, menghilang selama 2 hingga 3 tahun dalam 1 kali cuti. Aku ingin tahu benih mana yang akhirnya kau gabungkan, tanya Raja Surgawi Matahari Ungu. Dia benar-benar penasaran. Di dunia ini, dari dulu hingga sekarang, hanya ada beberapa benih yang benar-benar tak tertandingi, yang dapat dihitung.
Sekarang, berdasarkan apa yang diketahuinya, benih-benih kuno itu semuanya telah memiliki pemilik, menyatu dengan manusia. Jadi kemana Si Hao pergi untuk menemukannya? Dia bukan satu-satunya yang ingin tahu, yang lain pun menahan napas, ingin tahu pertemuan kebetulan macam apa yang dialami Si Hao. Apakah dia benar-benar punya kualifikasi untuk menjadi makhluk tertinggi? Semua orang memusatkan perhatian mereka pada Si Hao, pandangan mereka tertuju padanya. Kau akan kecewa. Hanya ada beberapa benih yang sempurna. Aku tidak memperoleh satu pun, Akademi Abadi tidak mau memberiku satu pun. Si Hao menjawab apa adanya. Ketika kata-kata ini diucapkan, reaksi setiap orang berbeda-beda. Ada beberapa orang yang merasa Si Hao tidak adil, merasa frustrasi padanya. Dia adalah seorang jenius dari generasi sebelumnya, salah satu makhluk tertinggi yang paling kuat, namun tidak ada yang menganggapnya penting, tidak memberinya benih yang cocok. Apa artinya ini? Mulai saat ini, dia akan mulai menurun, tidak dapat naik ke awan, kehilangan kualifikasi untuk bersaing dengan ZRI, Great Sutuo, dan yang lainnya. Banyak yang menghela napas lega, seperti Akademi Abadi dan Akademi Suci. Mereka langsung merasa tekanan yang mereka hadapi berkurang, tidak lagi merasakan ketakutan yang menahan. Sampai-sampai beberapa orang mulai tertawa pelan. Tidak menyatu dengan benih yang sempurna berarti Huang ditakdirkan untuk menjadi semakin biasa, menjadi orang biasa. Dia tidak bisa lagi memandang rendah semua orang. Sayang sekali, meskipun penampilannya sangat kuat, tiba-tiba kembali, pada akhirnya, dia masih terlalu kurang, tidak dapat dibandingkan dengan makhluk tertinggi sejati. Kalau aku pasti akan menemukan tempat untuk bersembunyi dan menghilang. Keaktifan apa yang bisa diikuti? Apakah ditekan oleh orang lain adalah perasaan yang baik? Beberapa orang bersukacita atas musibah yang menimpanya. Kemunduran Si Hao berarti mereka tidak perlu takut pada apapun. Tidak banyak yang perlu ditakutkan. Beberapa murid lembaga Dewa Surgawi merasakan perasaan tidak berdaya, sekaligus suram. Ini adalah kenyataan. Setelah ini, akan sangat sulit bagi lembaga Dewa Surgawi untuk mengangkat kepala mereka. Sungguh tragis. Wu Tai dari Akademi Abadi mengejek. Dia sebelumnya telah ditebas, dan bahkan baju besi biru yang dipinjamkan Raja Langit Kecil kepadanya telah diambil, itulah sebabnya dia sangat membenci Si Hao. Tidak lebih dari ini. Tanpa benih yang sempurna, prestasi macam apa yang bisa kau raih? Kurasa sebaiknya kau biarkan aku melawannya. Pelayan itu berbicara lagi, bersemangat dengan semangat bertarung. Apakah kau menyatu dengan benih kuno yang menakjubkan yang hanya kalah dari benih yang sempurna? Raja Surgawi Matahari Ungu mengajukan pertanyaan lain. Aku tidak bisa mendapatkannya. Si Hao menggelengkan kepalanya. Wajah petugas itu pucat pasi, benar-benar marah besar. Menurutnya, dia belum pernah mengalami penghinaan sebanyak ini sebelumnya. Dia langsung marah besar, mendesak maju dan berkata, saya ingin melihat siapa yang bisa melumpuhkan saya dengan satu jari. Suasana menjadi sangat sunyi, hanya terdengar napasnya yang berat. Mata semua orang tertuju, karena dia sudah mendekati Si Hao. Sesuai keinginanmu, kata Si Hao acuh tak acuh. Gerakannya tidak cepat, tetapi sangat tegas. Dia mengulurkan tangan kanannya, jari telunjuknya menunjuk ke arah. Datang saja dan coba. Petugas itu mencibir. Seluruh tubuhnya bersinar, melepaskan semacam teknik berharga yang menakjubkan. Energi ungu meluap, menelan langit. Tangan Si Hao membesar, kecepatannya masih belum secepat itu, namun berat seperti gunung, perlahan-lahan runtuh, membuat siapapun merasa seperti tercekik. Pupil mata petugas itu mengecil. Ia merasakan firasat bahwa segala sesuatunya tidak berjalan baik. Ia ingin menghindar, tetapi ia menyadari bahwa ia tidak dapat melakukannya. Setelah jari itu membesar, jari itu hancur seperti gunung. Dia tidak bisa melarikan diri, tidak peduli metode rahasia apa yang dia tunjukkan, membuatnya ngeri. Peng! Jari itu menekan tubuhnya. Tubuh petugas itu mengeluarkan suara tulang retak, mulutnya mengeluarkan banyak darah. Kemudian, seluruh tubuhnya terlempar keluar. Dadanya cekung, bagian-bagian lain juga melengkung, sulit dibayangkan betapa mengerikannya serangan yang diterimanya. Seluruh tubuhnya tampak seperti akan runtuh. Itu hanya satu jari. Petugas itu terlempar keluar, layu seperti daun kuning kering, jatuh ke tanah, mulutnya penuh busa berdarah, lantainya diwarnai merah.
Orang dapat melihat bahwa seluruh tubuhnya terpelintir tidak beraturan, seolah-olah sebuah meteor menghantamnya, tubuhnya runtuh. Ketika jari Shihao membesar tadi, ia seperti tipe biksu dari dewa kuno dari era besar terakhir. Telapak tangannya mengubah dunia, penguasa segalanya. Satu jari bagaikan pilar yang menopang langit, turun dengan santai, melukai petugas yang kuat itu dengan serius. Dia tergeletak di tanah, tidak mampu merangkak kembali, sudah setengah hancur. Tubuh petugas itu menggeliat, anggota tubuhnya berkedut, gemetar tanpa sadar. Setelah mengalami serangan mengerikan seperti ini, ia kehilangan semua kemampuan untuk bergerak. Persis seperti teriakan Cao Yusheng, kelinci kecil, penyihir, dan yang lainnya, satu jari saja sudah cukup untuk melumpuhkannya. Seolah-olah mereka sedang bernubuat, ini benar-benar hasilnya. Tempat itu menjadi sunyi senyap, semua orang seakan-akan terkena mantra sihir. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka merasa sulit untuk berbicara. Apakah ini Huang? Seberapa kuat dia sekarang? Satu jari saja sudah cukup untuk menghancurkan petugas itu, membuatnya kehilangan kemampuan untuk bertarung. Itu terlalu mengejutkan. Orang harus tahu bahwa pelayan bernama Zitong ini bukanlah orang biasa. Setelah mengikuti Raja Surgawi Matahari Ungu, ia diizinkan untuk mengatur dan mempelajari kitab suci yang biasanya dikembangkan oleh Raja Surgawi, manfaat yang diperolehnya tak terbayangkan. Dapat dikatakan bahwa di Akademi Abadi dan Akademi Suci saat ini, pelayannya juga merupakan individu yang tangguh, dapat dikatakan sebagai ahli yang heroik. Tepat dalam situasi seperti ini, dia masih ditekan oleh satu jari tangan lainnya, yang tampaknya lumpuh. Seberapa menakutkankah ini? Itu membuat semua orang menggigil ketakutan. Ketika mereka mengingat bahwa orang ini adalah Huang, semua orang merasa situasinya sekarang gawat. Seorang raja muda di masa lalu, seseorang yang memiliki sikap yang tak tertandingi, seseorang yang semua orang pikir telah gagal, akhirnya kembali seperti ini. Pada saat itu, suasana di tempat ini menjadi sedikit mencekik. Banyak orang tidak percaya bahwa dia tidak memperoleh benih yang sempurna. Dia pasti menemukan beberapa kesempatan yang sangat mengejutkan. Pada saat yang sama, ada banyak orang yang melihat ke arah matahari ungu besar itu, ke arah Raja Muda Surgawi. Mereka semua ingin melihat reaksinya. Tempat ini sunyi senyap, suasananya agak menyesakkan. Itu karena pertempuran antara makhluk muda yang agung mungkin akan segera terjadi. Sekarang, meskipun semua orang tidak mengerti, mereka tidak akan meragukan kekuatan Shihao. Ini adalah sosok raja yang menakutkan, hanya saja mereka tidak tahu apakah dia bisa masuk dalam peringkat makhluk tertinggi. Metode yang mengagumkan, menggunakan catatan primordial sejati untuk menerobos metode, mengubah yang membusuk menjadi ajaib. Hanya mereka yang telah membaca dan membaca ulang kitab suci ini, benar-benar memahami, dapat memiliki jenis pencapaian ini. Lan Xian berbicara. Semua orang tercengang, dari kata-katanya mereka mengetahui metode menakjubkan apa yang digunakan Shihao. Itu sebenarnya adalah kitab suci kuno catatan primordial sejati. Mengenai metode kuno ini, bagian atas diberi nama bimbingan ilahi, bagian ini ada dalam perbendaharaan beberapa sekte besar kuno tingkat atas, sehingga para penerus klan memiliki kesempatan untuk membacanya. Itulah sebabnya ini bukan rahasia mutlak. Akan tetapi, diagram 10.000 roh bimbingan ilahi bagian atas bukanlah sesuatu yang pernah dilihat semua orang. Kala itu, Shihao memperolehnya dari sebuah altar misterius penuh tulang dewa dari tanah pemakaman di sisi barat alam bawah. Di tempat itu tersimpan tulang lengan emas, tengkorak kristal, dan sepotong tulang putih berkilau, diagram 10.000 roh. Shihao tidak hanya mengolah karakter bimbingan ilahi, ia juga mencapai pencerahan melalui diagram ini. Sementara itu, di usianya, mereka yang memiliki akses ke panduan ilahi catatan primordial sejati merasa sulit untuk memahaminya sepenuhnya. Hanya beberapa monster tua yang mampu meneliti sedikit lebih dalam. Beberapa contoh pemahaman Dao Shihao semuanya menyentuh catatan primordial sejati, dan sudah memahami tulang ini dengan sangat baik, pengetahuannya jauh lebih dalam daripada yang lain, mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Saat ini, dia tidak menunjukkan ekspresi apapun sebagai tanggapan, dia juga tidak mengatakan apapun. Di langit, matahari ungu yang agung itu akhirnya sedikit tenang. Meskipun suara Raja Muda Surgawi itu masih tenang, suaranya terasa semakin jauh, seolah-olah datang dari luar angkasa, membuat semua orang merasa dingin dan rendah diri.
Itu sebenarnya adalah catatan primordial sejati. Dikabarkan bahwa meskipun seseorang tidak menggunakan teknik yang berharga, hanya mempelajari metode ini, jika seseorang dapat memahaminya hingga tingkat tertinggi, itu juga dapat menggabungkan semua metode, mengalahkan semua musuh dengan teks tulang yang paling sederhana dan lugas. Sepertinya pernyataan ini memiliki sedikit alasan di baliknya. Kata Raja Surgawi Matahari Ungu. Pikiran semua orang bergetar. Apakah dia mengakui Si Hao, memuji prestasinya dengan metode ini? Banyak orang telah mendengar bahwa jalan ini bukanlah yang tersulit untuk dimasuki, yang paling menakutkan hanya di kemudian hari. Jika seseorang benar-benar ingin mempelajarinya, bahkan beberapa monster tua pun merasa tidak berdaya, hanya bagian pertama dari bimbingan ilahi yang telah membuat banyak orang bingung. Adapun bagian selanjutnya, transendensi, lupakan saja mempelajarinya, menemukannya saja tidak mungkin, tidak diketahui di mana. Dari dulu hingga sekarang, tidak banyak orang yang pernah melihatnya. Ada desas-desus bahwa benda transendensi ada di aula tertinggi. Namun, benda itu sudah layu, tidak ada lagi. Saudara Si, aku ingin bertanya kepadamu, apakah kamu benar-benar tidak mendapatkan benih yang sempurna? Raja Surgawi Matahari Ungu bertanya, nadanya serius. Yang lain bahkan lebih ingin tahu benih apa yang diperoleh Si Hao. Mereka juga mendengarkan dengan saksama, ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun Akademi Abadi masih memiliki 1 atau 2 benih berharga, ku dengar mereka semua sudah siap untuk yang lain. Aku tidak punya kesempatan. Si Hao menjawab, dengan jujur mengatakan bahwa dia tidak memperoleh benih Dao yang luar biasa. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, banyak orang tercengang. Dia tidak memiliki benih berharga yang langka, tetapi dia masih memiliki prestasinya saat ini. Jika dia pernah mendapatkannya sebelumnya, maka seberapa kuat dia nantinya? Banyak orang menghela napas sedih dan menyesal, berseru dengan heran, tetapi pada saat yang sama merasa sangat kasihan padanya. Jika dia tidak pernah memperoleh benih kuno yang sempurna, maka terlepas dari seberapa kuat Si Hao sekarang, betapa menakjubkannya, dia tetap ditakdirkan untuk kalah dari para makhluk muda tertinggi itu. Setelah menyatu dengan benih sempurna yang diakui oleh langit dan bumi, seseorang akan menjadi seperti anak surga, menjadi kuat di luar imajinasi. Yang lain tidak akan dapat dibandingkan sama sekali, mustahil untuk dilampaui. Apakah kamu memperoleh abu dari seorang abadi kuno, dan kemudian bergabung dengan mereka? Tepat pada saat ini, Sutu Agung tiba-tiba berbicara. Dia tidak memperlihatkan tubuh aslinya, hanya mangkuk sedekah emas murni yang mengambang di udara, sebuah suara dilepaskan dari dalamnya. Semua orang tercengang. Mereka memahami niatnya, karena Sutu Agung bangkit justru karena hal ini, memperoleh abu seorang biksu kuno, dan dengan demikian dipandang sebagai penerus seorang abadi kuno. Semua orang tiba-tiba mengerti. Jadi seperti ini? Tidak. Jawab Si Hao. Jawaban ini menghancurkan kecurigaan semua orang. Saat ini, semua orang yakin bahwa dia benar-benar tidak memiliki karma dengan benih yang sempurna. Dengan hal-hal yang sudah berkembang seperti ini, di mata yang kuat, tidak peduli seberapa menakjubkan Si Hao, dia tetap tidak akan mampu menahan kekuatan Raja Surgawi Matahari Ungu. Sungguh disayangkan. Dengan bakat saudara Si dalam mengubah surga, masih belum ada benih Dao yang sempurna. Sungguh sangat disayangkan, kehilangan kemuliaan terbesar dalam hidup seseorang. Raja Surgawi Matahari Ungu menggelengkan kepalanya, mengeluarkan suara penuh penyesalan dari Matahari Ungu itu. Para siswa lembaga Dewa Surgawi kini benar-benar kehilangan harapan, tetapi pada saat yang sama merasa sangat kesal, merasa bahwa Akademi Abadi tidak adil. Bagaimana mereka bisa meninggalkan Si Hao, memberikan benih tambahan kepada orang lain? Bukankah itu karena orang-orang tua Akademi Abadimu menyerah pada keinginan egois, mengabaikan bakat, memberikan benih abadi kepada penerus keluarga umur panjang yang memiliki hubungan khusus dengan mereka, meninggalkan Huang? Benar-benar penuh kebencian. Ada orang-orang dari lembaga Dewa Surgawi yang memprotes ketidakadilan, mengucapkan kata-kata ini dengan marah. Mengenai kepada siapa benih kuno terakhir itu diberikan, bahkan hingga sekarang, tidak seorang pun tahu. Tidak ada konfirmasi, dan tetap menjadi misteri. Akademi Abadi itu adil dan tidak memihak, harap jaga mulut kalian. Suara Raja Surgawi Matahari Ungu tidak lagi tenang, berubah menjadi tegas dan dingin. Semua orang menggigil dalam hati.
Mereka tahu bahwa Raja Muda Surgawi ini berasal dari Akademi Abadi. Benih energi ungu kabut besar diperoleh karena sebuah gua kuno yang dibuka oleh Akademi Abadi, jadi bagaimana dia bisa mentolerir Akademi ini dijelek-jelekkan? Sungguh disayangkan. Awalnya aku ingin bertarung melawanmu untuk memuaskan hasratku, tetapi sekarang, sepertinya kau telah mengecewakanku. Raja Surgawi Matahari Ungu memandang rendah tempat ini. Beberapa kultivator muda menghela napas. Huang sudah cukup kuat. Meskipun dia baru saja bertindak, hal itu mengejutkan banyak orang. Namun, menurut pendapat Raja Surgawi Matahari Ungu, seseorang yang tidak memperoleh benih kuno yang sempurna kehilangan kualifikasi untuk menghadapinya, tidak layak menjadi lawannya. Meskipun nadanya tenang, kesombongan dan sikap berkuasa seperti ini langsung membuat mata banyak kultivator wanita memancarkan cahaya warna-warni yang cemerlang, merasakan secara mendalam semacam sifat mendominasi bawaan dalam dirinya. Begitulah orang-orang kuat. Terutama saat lawan yang dihadapinya adalah Huang, seseorang yang sebelumnya telah menempa legenda yang tak terkalahkan, prestasi pertempurannya luar biasa, tetapi dia masih bisa bertindak seperti ini. Ketegasan dan dominasi seperti ini membuatnya tampak lebih mempesona bagi beberapa wanita muda. Raja Surgawi memang luar biasa, dia adalah makhluk tertinggi di zaman ini. Teriak seseorang. Mereka yang menentang Si Hao kini menjadi makin bersemangat, berharap agar Raja Surgawi Matahari Ungu memperlihatkan kekuatannya, akan lebih baik lagi apabila dia bisa bertindak dan menekan orang yang membuat mereka merasa tak nyaman ini. Jika Tuan mengambil tindakan, semua musuh secara alami akan ditekan. Huang jelas bukan lawanmu. Bahkan pelayan itu menahan rasa sakit, berbicara dengan ekspresi tenang. Adapun Jin Jiaoxi yang ada di belakangnya, dia sangat gugup, tidak berani berbicara sembarangan, dan bersembunyi di sana. Raja Surgawi adalah yang paling kuat, tak tertandingi di generasi ini. Dari Akademi Abadi, Wu Tai dan beberapa orang lainnya berteriak, menatap Si Hao dengan dingin. Benar-benar sombong, omong kosong apa Raja Surgawi? Aku belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Kelinci kecil itu marah, kesal dengan kata-kata mereka. Cao Yusheng, Feng Wu, dan yang lainnya juga ingin membalas, tetapi mereka merasa bahwa Raja Muda Surgawi ini berada di atas sana, dan memang memiliki kekuatan untuk memandang rendah dunia. Jika mereka melawannya, jika dia bertempur hebat melawan Si Hao, apakah itu akan menjadi hal yang baik? Mereka takut Si Hao akan kalah dan terluka parah. Dulu, saat Si Hao berada di puncak, kenapa kita tidak melihat kalian semua sebagai orang jahat? Sekarang, kalian semua merasa tidak ada tandingannya, seolah-olah kalian semua adalah makhluk tertinggi, sangat sombong. Benar-benar tidak tahu malu. Kelinci giok bulan menggertakkan giginya, terus mengejeknya. Raja Surgawi Matahari Ungu menunjuk, sebuah pil melayang keluar, memasuki mulut petugas. Pil itu berubah menjadi gelombang panas, menyerbu ke arah anggota tubuh dan tulangnya, menyembuhkan luka-lukanya. Ini adalah pil suci yang dimurnikan dari bahan-bahan obat yang paling berharga. Obat utama yang secara alami adalah obat suci yang dapat membawa seseorang kembali dari ambang kematian. Obat itu segera menunjukkan efeknya, tubuh pelayan itu bersinar, gelombang panas melonjak, menghubungkan otot-otot dan tulang-tulangnya. Segera setelah itu, dia berdiri. Tuan, tolong ambil tindakan. Huang terlalu sombong, mempermalukanku seperti ini juga merupakan bentuk tidak hormat terhadap dirimu yang terhormat. Pelayan itu memohon. Giginya terkatup rapat saat dia melihat Si Hao, sekarang berharap bahwa Raja Surgawi Matahari Ungu akan menekan orang ini. Diam dan mundur, gerutu Raja Surgawi Matahari Ungu. Bukankah kau ingin melawanku? Tanya Si Hao. Di alam kultivasi saat ini, tidak perlu. Raja Surgawi Matahari Ungu berkata dengan acuh tak acuh, sedikit dingin. Seolah-olah ada jarak yang sangat jauh di antara mereka, terdengar lebih arogan. Karena memang seperti yang dikatakannya. Bagi mereka yang tidak memiliki benih yang sempurna, ia merasa tidak pantas untuk memandang mereka sebagai lawan. Sudut bibir Si Hao melengkung ke atas, tersenyum tipis. Bagaimana kau bisa tahu kalau belum mencobanya? Baiklah. Tiba-tiba, Raja Surgawi Matahari Ungu menanggapi seperti ini, membuat semua orang sedikit terkejut. Bukankah lebih rendah baginya untuk bertarung? Mengapa dia tiba-tiba setuju? Aku tahu kau sangat kuat di alam Dewa Surgawi, bagaimana kalau kita berdua bertarung di alam Dewa Surgawi, kata Raja Surgawi Matahari Ungu. Semua orang tercengang.
Dia bukan orang biasa, dia penuh percaya diri. Dia benar-benar akan melawan si Hao seperti ini. Seseorang harus memahami bahwa Huang terlalu hebat di alam dewa surgawi, tak terhentikan, tidak pernah mengalami kekalahan, mengintimidasi bakat surgawi semua klan. Sekarang, Raja Surgawi Matahari Ungu benar-benar ingin melawannya di alam dewa surgawi. Seberapa percaya diri dan mendominasikah ini? Dia ingin memutuskan kemenangan dan kekalahan dengan cara ini. Banyak kultivator wanita langsung bersemangat, beberapa bahkan berteriak. Mereka merasa bahwa Raja Surgawi Matahari Ungu sangat tegas dan kuat, benar-benar seperti raja generasi ini, berani menghadapi musuh dalam aspek terkuat mereka. Raja Surgawi pasti menang, sulit bagimu untuk menghadapi kekalahan di bawah langit. Beberapa wanita muda yang memiliki pendapat baik tentangnya berteriak kegirangan.